Selamat datang kembali di channel Kenjelo. Di video kali ini akan saya jelaskan apa-apa saja surat-surat yang dibawa saat validasi atau daftar ulang masuk menjadi anggota TNI. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Banyak yang bertanya di channel saya apa saja yang dibawa saat validasi atau daftar ulang masuk menjadi TNI. Oke, akan saya jelaskan di sini. Simak videonya sampai selesai dan pelajari, pahami. Semoga sukses lulus menjadi anggota TNI. Surat yang pertama yang dibawa adalah cetakan formulir pendaftaran online. Nah, itu wajib karena itu sebagai bukti bahwa adik-adik telah mendaftar menjadi anggota TNI melalui online. Itu harus dibawa sebagai bukti. Untuk yang kedua adalah akte kelahiran. Akte kelahiran untuk yang dibawa, yang asli juga dibawa, juga fotokopinya. Dan jangan lupa untuk akte kelahiran ini dilegalisir juga bisa, ntar di Dukcapil di daerah adik-adik bertempat tinggal. Untuk yang kedua adalah KTP, KTP calon. KTP adik-adik harus juga dibawa. Dan jika adik-adik belum mempunyai KTP, silahkan mengurus KTP. Dan jika memang KTP-nya belum keluar atau belum jadi, terus untuk validasi atau daftar ulang sudah dimulai, adik-adik bisa minta surat keterangan KTP sementara dari Dukcapil di tempat adik-adik bertempat tinggal. Itu juga bisa dipakai untuk persyaratan untuk administrasi masuk menjadi TNI. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah KTP orang tua atau wali. KTP orang tua atau wali. Yang selanjutnya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga. Habis itu yang selanjutnya adalah ijazah dan SKHU. Surat keterangan hasil ujian dari SD, SMP, ataupun SMA, ataupun sederajat. Itu harus dibawa. Juga nilai rapot juga dibawa. Untuk selanjutnya foto terbaru hitam putih. Foto terbaru hitam putih 4x6 dan juga 3x4. Dan juga yang selanjutnya adalah stop map. Untuk biasanya untuk angkatan darat sama angkatan udara itu berwarna merah, dan untuk angkatan laut berwarna biru. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan juga antara nama-nama yang ada di KTP, di akte kelahiran, di KK, ataupun di ijazah, jadi namanya harus sama, jangan sampai ada yang keliru. Jika ada yang keliru di salah satu surat itu, silahkan mengurus sebelum validasi dilaksanakan. Jadi istilahnya jika di KK ada nama tambahan apa, terus di KTP-nya ini segera dulu. Jadi saat validasi itu nama harus sesuai antara akte kelahiran, antara KTP, di KK, ataupun di ijazah. Jadi silahkan mengurus jika memang ada salah satu di surat-surat itu tidak sesuai atau namanya berbeda. Silahkan diurus sebelum validasi dilaksanakan. Itu penting.
Untuk syarat-syarat tambahan yang lainnya itu seperti SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu juga wajib dibawa. Itu bisa cari di Polsek atau Polres di tempat tinggal yang terdekat dengan adik-adik. Yang selanjutnya ada surat domisili. Surat domisili ini bisa dicari di Koramil atau Kodim di tempat adik-adik bertempat tinggal. Dan jangan lupa saat bikin ini surat domisili, bisa juga minta di situ surat SKPD. Ya, surat SKPD ini dari Koramil juga ataupun dari Kodim. Jadi sekalian saat minta surat domisili sekalian minta surat SKPD. Untuk yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah BPJS. BPJS harus punya. Jika memang belum punya, segera diurus sebelum validasi atau daftar ulang dilaksanakan. Dan yang terakhir ini penting juga ini. Jadi biar lengkap semuanya. Jadi saat musim sekarang kan karena adanya wabah corona atau COVID-19 ini, bisa adik-adik mencari surat keterangan sehat sebelum daftar ulang. Surat keterangan sehat atau bebas dari COVID-19 itu disertakan juga saat validasi. Jadi di bawah, jika adik-adik mau daftar ulang atau validasi, silahkan dibawa atau mencari surat keterangan bebas COVID. Nah, itu surat-surat yang perlu dibawa saat validasi atau daftar ulang. Yang pertama adalah cetakan formulir pendaftaran, yang kedua akte kelahiran, yang ketiga KTP, yang keempat KTP orang tua atau wali, yang kelima itu KK, yang keenam itu ijazah plus SKHU dari SD, SMP maupun SMA. Untuk yang ketujuh adalah pas foto 4x6 sama 3x4 hitam putih. Habis itu SKCK, surat domisili, surat SKBD dan BPJS. Dan yang terakhir adalah surat bebas COVID dan MAP. Itu jadi surat-surat yang perlu dibawa saat validasi atau daftar ulang. Juga ada lagi jika ada prestasi adik-adik, apa aja olahraga, apa aja yang di tingkat nasional ataupun internasional, silahkan dibawa juga, itu sebagai tambahan nilai juga. Jadi penting juga itu ntar dibawa saat validasi atau tes administrasi, itu akan dicek di sana bahwa ada tambahan untuk prestasi juga. Itu sebagai tambahan nilai untuk adik-adik dalam daftar menjadi anggota TNI. Itu yang bisa saya jelaskan tentang surat-surat apa saja atau administrasi apa saja yang dibawa saat validasi atau daftar ulang. Jika ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar, dan sebisa mungkin akan saya jawab. Apapun pertanyaan-pertanyaan yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab langsung di situ. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan untuk validasi untuk menjadi prajurit TNI. Dan saya juga ucapkan semoga adik-adik sukses meraih cita-cita untuk menjadi prajurit TNI. Tetap semangat berusaha dan pantang menyerah. Bravo TNI.